Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 1 ini dengan judul Anggaran dan Fungsi Manajemen. Oke, di dalam bab 1 ini kita akan lebih membahas mengenai pengertian anggaran secara umum dan kenapa sih yang namanya perusahaan itu perlu yang namanya anggaran. Yang pertama, ketika kita melihat perusahaan, perusahaan itu didirikan tujuannya adalah untuk memperoleh laba. Kalau tujuan perusahaan sebenarnya adalah profit oriented. Kalau itu perusahaan yang bergerak memang tujuannya untuk menginginkan laba. Nah, perusahaan di situ dia memproduksi produk, bisa berupa produk ataupun jasa, namun yang kita fokuskan di sini adalah berupa produk. Nah, tujuannya itu adalah menghasilkan laba. Namun yang lebih tepatnya, yang namanya tujuan perusahaan itu adalah memaksimumkan kemakmuran para stakeholder. Stakeholder itu adalah orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Salah satunya ada pemegang saham, ada masyarakat secara umum, ada pelanggan, ada buruh itu sendiri, kemudian ada pemilik perusahaan. Nah, selanjutnya jika dilihat dari produk yang dijual, perusahaan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan jasa, yang kedua adalah perusahaan dagang, kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Kira-kira perbedaannya saya rasa teman-teman semua sudah tahu ya, kalau perusahaan jasa memang fokusnya adalah jasa, kemudian kalau dagang itu adalah usaha dagang seperti itu, home industry dan kawan-kawannya. Kalau perusahaan manufaktur itu lebih ke arah perusahaan yang memang dia sudah besar. Kemudian dari sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan produk, jadi sumber daya itu diperlukan untuk memasok kepentingan perusahaan untuk menghasilkan sebuah produk. Sumber daya itu ada 4, ya. Jadi ada modal, kemudian ada manusia itu sendiri, ada mesin, dan ada tanah. Itu adalah sumber daya secara fisik. Namun, sumber daya itu ada tambahan satu lagi, apa? Yaitu informasi. Itu adalah sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian, setiap perusahaan itu harus menentukan produk apa yang akan dijual dengan melihat berbagai ceruk yang ada di pasar. Artinya, ketika kita membuat perusahaan, itu adalah berdasarkan kebutuhan apa yang diinginkan oleh konsumen sekarang atau yang dibutuhkan oleh konsumen sekarang. Bukan, ketika kita membuat perusahaan, bukan fokusnya adalah saya ingin membuat usaha apa, tetapi yang difokuskan adalah masyarakat atau konsumen ini butuh apa. Karena kembali lagi ke tujuannya yaitu apa? Profit oriented. Orientasinya adalah memaksimumkan laba. Jadi, ketika perusahaan itu sudah tahu produk apa yang akan dihasilkan, maka perusahaan itu akan mencari sumber daya untuk menghasilkan produk tersebut. Mulai dari bahan baku, kemudian mesinnya, kemudian tenaga kerjanya siapa, hingga bagaimana menjual produk tersebut ke dalam masyarakat. Nah, dalam proses menghasilkan dan memasarkan produk itu, perusahaan perlu membuat perencanaan yang baik agar perusahaan itu operasinya dapat berjalan dengan lancar dan tujuan perusahaan yaitu profit oriented itu tadi dapat tercapai, seperti itu. Kemudian, kira-kira kalau kita bicara tentang anggaran, dari kata-kata ini kira-kira sama atau beda antara ramalan, proyeksi, dan anggaran? Mungkin kalau dari segi kata-katanya sama, ramalan itu juga penganggaran, Bu. Kemudian proyeksi itu juga penganggaran. Kemudian anggaran itu juga anggaran sendiri. Nah, namun pengertiannya itu adalah beda, ya. Kalau ramalan itu adalah prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita punya ramalan, tapi kita tidak bisa mempengaruhi ramalan itu supaya terjadi atau tidak terjadi. Contohnya apa? Ramalan cuaca. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mempengaruhi bahwa nanti itu akan hujan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kalau proyeksi, proyeksi itu adalah perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu saat kondisi atau situasi yang lain itu terjadi terlebih dahulu. Misalkan kondisi ekonomi atau kondisi politik suatu negara itu terjadi peperangan, misalkan seperti itu, maka terjadi proyeksi jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2012 atau pada tahun 2020 adalah sekian, itu namanya proyeksi, yaitu perkiraan apa yang akan terjadi jika suatu kondisi itu ada.
Contohnya misalkan terjadi pemilihan presiden, maka proyeksi apa terkait bidang ekonomi, seperti itu. Kemudian yang ketiga anggaran. Anggaran itu apa? Kalau anggaran itu adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, lebih ke arah angka, formal dan sistematis. Jadi kalau teman-teman yang sudah ikut organisasi pasti paham tuh terkait tentang anggaran. Oke ya, itu. Kemudian kalau anggaran dan penganggaran, pada dasarnya anggaran itu merupakan rencana kerja organisasi untuk mencapai tujuannya di masa mendatang. Kalau proses penyiapannya itu disebut penganggaran. Nah, ini yang perlu diluruskan di sini. Kemudian ciri-ciri anggaran itu dinyatakan dalam satuan moneter, mengandung komitmen manajemen, hanya keadaan khusus yang bisa mengubah. Artinya hanya keadaan khusus yang bisa mengubah ini ketika memang terjadi sesuatu di tengah-tengah, nggak sesuai dengan anggaran, itu bisa berubah. Nah, anggaran itu mencakup kurun waktu dalam 1 tahun. Jadi perusahaan itu ketika dia membuat program kerja itu dalam 1 tahun yang akan datang, itu rencana anggarannya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi, kalau perusahaan, kalau bidang keuangan berarti manajer keuangan, kalau sumber daya manusia berarti manajemen sumber daya manusia, kalau ke level yang paling bawah, misalkan teman-teman ikut organisasi, berarti pejabat yang lebih tinggi itu adalah koordinator, biasanya seperti itu. Nah, kemudian harus dianalisis jika terjadi penyimpangan. Penyimpangan di sini apa? Penyimpangan antara aktual dengan anggaran itu akan terjadi. Jadi misalkan kebanyakan perusahaan atau organisasi itu ketika membuat anggaran itu antara aktual dengan anggaran pasti akan beda. Kadang lebih banyak yang dianggarkan daripada kenyataannya. Nah, makanya di dalam anggaran ini teman-teman tolong hindari yang namanya biaya lain-lain. Kalau di dalam akuntansi biaya lain-lain itu dilarang. Kenapa? Karena biaya lain-lain itu pasti ada namanya. Jadi mendingan diusahakan pakai nama biaya apa. Misalkan biaya cadangan untuk apa, biaya konsumsi, misalkan seperti itu. Hindari dengan adanya biaya lain-lain. Kalau kita bicara fungsi manajemen, saya rasa teman-teman sudah di luar kepala ya. Jadi fungsi manajemen POAK, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, itu endingnya itu adalah penganggaran. Karena semua, baik itu perencanaan, baik itu organisasi, baik itu pengendalian, semua itu butuh yang namanya budgeting atau anggaran di sana. Nah, fungsi anggaran itu yang pertama bisa sebagai alat perencanaan, kemudian yang kedua itu sebagai alat pengendalian. Nah, kalau fungsi anggaran disebut sebagai alat perencanaan itu artinya apa? Dia punya pendekatan yang terarah dan terintegrasi, mengarah kepada tujuan umum, komitmen mencapai sasarannya itu tinggi, mengarah penggunaan sumber daya, dan pencapaian standar prestasi yang tinggi. Itu fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Sedangkan kalau fungsi anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu sebagai tolok ukur bagi kegiatan organisasi. Artinya kegiatan itu perlu dijalankan lagi apa tidak. Nah, kita evaluasinya dari mana? Dari anggaran. Nah, itu sehingga dia disebut sebagai alat pengendalian. Kemudian yang kedua, menilai secara sistematik setiap aspek organisasi. Aspeknya seperti apa? Kemudian menelaah masalah yang dihadapi. Itu adalah fungsi anggaran. Nah, macam-macam anggaran. Anggaran itu ada anggaran operasional, ada anggaran keuangan. Nah, kalau anggaran operasional itu salah satunya adalah anggaran penjualan, anggaran laba, anggaran biaya itu adalah macam anggaran operasional. Kemudian contohnya ada anggaran pendapatan, penjualan per jenis produk, penjualan per wilayah, penjualan per wiraniaga, penjualan per kelompok konsumen itu adalah anggaran pendapatan. Kalau anggaran biaya, contohnya ada anggaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, itu adalah contoh anggaran biaya. Dan saya rasa anggaran biaya ini teman-teman sudah dapat di akuntansi manajemen. Kemudian kalau anggaran keuangan itu ada anggaran investasi. Biasanya teman-teman mengenalnya di rasio profitabilitas, return on investment. Ada anggaran kas, kemudian ada anggaran neraca. Nah, itu. Kemudian kalau berdasarkan kelengkapannya, anggaran itu bisa dibedakan menjadi anggaran parsial sama anggaran komprehensif. Kemudian jika berdasarkan perilakunya, anggaran itu bisa dibedakan menjadi anggaran fleksibel sama anggaran tetap.
Nah, yang terakhir, faktor yang berpengaruh di dalam penganggaran ini adalah yang pertama tingkat kesulitan, yaitu tingkat kesulitan kegiatan yang mau dilakukan. Kemudian yang kedua, keadilan dari setiap departemen, artinya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini juga mempengaruhi pembuatan anggaran. Karena struktur organisasi yang semakin besar, maka otomatis anggaran perusahaan yang dikeluarkan juga semakin besar. Nah, kemudian ada partisipasi manajemen puncak. Kalau top manajemen ketika bicara perusahaan besar, mereka juga punya partisipasi yang tinggi. Kalau kita melihat dari perusahaan perseorangan, berarti pemilik perusahaan perseorangan itu yang punya partisipasi juga yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah kesulitan departemen anggaran. Kesulitannya seperti apa untuk menyusun anggaran. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya perusahaan. Kira-kira sumber daya perusahaan itu eh, bentuknya seperti apa? Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.